minjam sama Kak Tini, aku ndak punya mancis lah. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa ya teman-teman ya, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Sekarang masih pagi sekitar jam 7. Tadi anak-anak udah pada pergi sekolah, saya lanjut melakukan tugas saya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok dibilang tugas sih, padahal itu kan cuma lapangan voli. Membersihkan lapangan voli ini saya merasa menjadi tugas saya karena yang pertama dia dekat dari rumah, bisa dibilang di samping rumah saya. Jadi kalau ada sampah-sampah kurang enak dipandang. Dan yang kedua saya pun main setiap sore di lapangan ini. Dan yang ketiga tentunya karena ada sesuatu. Sedikit bercerita, jadi ceritanya tadi malam itu ada partai datang yang mereka membuat acara itu di lapangan voli kami. Ini dia ya cuplikan videonya, saya taruh di samping tapi saya membuat durasi yang pendek aja. Jadi semalam setelah selesai acara kan mereka langsung buka tenda, terus suami saya itu bantu-bantu. Sebetulnya niat suami saya itu hanya murni membantu ya, karena suami saya orangnya memang seperti itu. Kalau ada orang lagi bekerja, kalau dia ada di situ pasti dia bantu tanpa memikirkan imbalannya. Tapi ternyata alhamdulillah mereka kasih suami saya uang rokok dan plus mengasih saya jajan anak lah katanya gitu ya. Terus dia pesan gini, Bu tolong ya besok kalau ada sampah-sampah kecil yang kami nggak bisa kutip, tolong ya Bu dikutip ya. Mereka itu bilang kayak gitu ya teman-teman ya. Sebetulnya semalam mereka itu juga sudah kutip sampah, tapi karena sudah terlalu malam dan lapangan becek, jadi pastinya ada sampah-sampah tertinggal. Makanya pengurusnya itu bilang ke saya minta tolong ya Bu, siapa tahu ada sampah-sampah yang kami nggak bisa kutip, tolong dibersihin ya Bu. Terus mereka kasih uang jajan anak saya. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, kalau dapat rezeki ya kita terima aja. Apalagi saya juga sambil mengutip botol-botol bekas, sayang ya kalau dibiarkan gitu aja. Jadi ya udah sambil ngutip botol bekas sambil membersihkan sekitaran rumah juga. Jujur aja niatnya tadi saya pengen belikan uang itu baju anak-anak ya teman-teman ya. Soalnya baju anak-anak saya ini udah pada sempit dan juga tidak terlalu banyak. Karena anak saya tuh udah lama ya nggak pernah beli baju. Terakhir dia beli baju lebaran kemarin. Memang kami jarang ya beli baju, tapi ya mau gimana lagi, saya baru ingat ternyata saya belum bayar uang ujian. Dan alhamdulillahnya untung saja saya nggak jadi beli baju. Sebelum beli baju itu saya ingat kalau saya itu belum bayar uang ujian anak saya, karena ujian itu sudah selesai 1 minggu yang lalu, sedangkan saya belum bayar sama sekali sampai detik ini. Beres-beres di lapangan volinya udah selesai, sekarang saya mau lanjut beres-beres di rumah. Oh iya, membahas soal uang ujian, kenapa kami bisa membayarnya itu belakangan? Karena gurunya itu masih warga di sini ya teman-teman ya. Jadi gurunya itu tahu ekonomi kami atau ekonomi warga sekitar. Karena itu gurunya tidak terlalu memberatkan orang tua. Sebetulnya uang ujian itu harus dibayar di awal ya teman-teman ya. Tapi saya setiap kali anak-anak ujian, kalau saya memang belum ada uang, pasti saya bayarnya terakhir. Entah nanti setelah ambil lapor atau pas ambil lapor. Pokoknya saya pun kalau ada uang langsung bayar. Awalnya kenapa saya itu pengen beli baju, karena anak saya yang nomor 2 itu dia sering bilang gini, Bu belikanlah abang baju baru. Soalnya baju abang yang lama-lama nih udah pada kecil, udah pada sempit. Memang iya ya teman-teman ya, baju mereka itu ada yang udah pada kecil tapi masih bisa dipakai. Sekarang saya udah ganti baju ya teman-teman ya. Ini saya pakai baju pendek, soalnya tadi setelah bersihkan lapangan voli, membersihkan rumah, saya lanjut nyuci. Tapi saya nggak bikin tapi saya nggak ngerekam saat saya menyuci, soalnya saya nggak mau durasinya terlalu panjang. Karena kemarin saya juga sudah pernah ya bikin konten mencuci pakaian. Ini saya nyuci udah selesai, tinggal bilas baju. Tapi sebelum membilas baju saya mau lanjut mengukus nasi. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini itu nasi semalam masih banyak, jadi sayang kalau dibuang ya, soalnya dia masih bagus. Ini ya teman-teman ya, dandang yang kemarin itu sekarang saya mau dandang dulu.
atau dikukus teman-teman ya. Nih nasinya banyak sekali. Nah, sayang kalau dibuang, dan dia masih bagus ya, nggak ada basi-basinya. Kalau dibuang tuh gimana gitu ya rasanya, apalagi sekarang beras mahal, semua serba mahal ya, menghemat lah ya. Walaupun katanya kalau nasi dikukus itu nggak bagus, tapi ya gimana lagi, dituangkan aja biar cepat. Nah, banyak nanti paling kalau seandainya anak-anak saya makan semua, tinggal masak sedikit lagi untuk di malam hari gitu. Tapi kayaknya ini cukup lah sampai malam. Udah dibiarkan gitu aja. Sekarang saya mau lanjut bilas baju dulu. Soal anak saya minta beli baju tadi, anak saya yang nomor 2 itu kalau ngomong memang sedikit bijak ya teman-teman ya. Kemarin dia juga yang bilang gini, "Bu, kalau kita kaya kita makan di luar ya." Terus kan saya candain, "Nah, ambil nasi terus bawa keluar, kita jadinya makan di luar." Terus dia ketawa. Dia itu walaupun ngomongnya bijak, tapi kalau dikasih pengertian dia itu sangat-sangat pengertian sekali ya teman-teman ya. Dan dia itu juga sangat berbeda sifatnya dengan abangnya. Tapi saya itu punya 3 anak dengan 3 sifat yang berbeda-beda. Ini airnya habis teman-teman, jadi sekarang saya mau hidupin air dulu. Ini sulangnya. Sambil bilas baju, saya itu pengen sambil menampung air. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, penampungan air kami itu adalah drum-drum yang seperti ini. Drum ini dicat dulu supaya tidak terlalu berkarat. Bagian dalam juga dicat, tapi yang namanya air itu berlumut ya. Jadi setiap kali saya mau nampung air, saya harus bersihkan isi dalamnya supaya lumut-lumutnya itu berkurang dan tidak makin bertambah di dalam. Ya udah, kita tidak usah membahas air. Mungkin teman-teman di rumah juga ada airnya yang seperti air kami itu yang berkarat atau berlumut. Lebih baik sekarang saya bercerita sedikit tentang sifat-sifat anak saya. Saya kan punya 3 anak ya teman-teman ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang perempuan ini yang paling kecil. Dan sifat anak saya yang pertama itu, dia anaknya itu nggak berani melawan. Mungkin dia itu melawannya di dalam hati ya. Kalau saya lagi marah, dia itu nggak berani jawab, pasti dia diam aja. Dan tipe anak yang nurut, kalau saya suruh apa aja dia nurut. Sebetulnya dari aura wajahnya itu terlihat ya kalau dia tuh melawan atau marah, tapi dia itu nggak berani ngeluarkan. Kalau anak saya yang pertama itu sepertinya dia itu ngikutin sifat saya. Saya juga gitu ya. Kalau saya dimarahin orang tua atau disuruh apapun, saya itu cepat dan saya itu tidak pernah berani melawan. Tapi ya itu melawannya dalam hati ya, marahnya dalam hati. Dan sifat anak saya yang nomor 2 itu dia sedikit penjawab. Kalau saya itu marah atau saya itu ngomong atau saya ngomel, pasti ada aja jawaban dari dia. Terkadang jawaban dia itu membuat kami tertawa. Kalau anak saya yang paling kecil, saya belum terlalu tahu ya sifatnya seperti apa karena dia itu masih terlalu kecil. Kalau abang-abangnya kan sudah di atas 5 tahun, jadi dari situ kita sudah bisa menilai sifat anak kita masing-masing. Sambil nunggu airnya penuh, saya mau manasin gulai dulu ya teman-teman ya. Saya simpan dalam kulkas. Ini gulai semalam banyak, jadi hari ini saya juga nggak masak, makanya ini aja dipanasin. Nanti setelah panasin gulai, kalau pas mau makan siang atau pas mau makan malam, saya cuma tinggal goreng ikan asin. Ya sayang ya teman-teman ya, soalnya ini pun masih banyak, kalau dibuang sayang. Ini ya teman-teman ya, gulainya masih banyak. Saya kalau nyimpan gulai dalam kulkas ya, soalnya saya ada pernah nonton channel YouTube siapa ya, saya nggak ingat. Dia nyimpan gulainya dalam kulkas, jadi saya ikut-ikutan dan ternyata ya kalau dipanasin pun sampai malam dia nggak bakal basi. Seperti itulah kegiatan saya hari ini ya teman-teman ya. Hari ini saya itu nggak masak, makan hari ini itu lauk semalam, nasi semalam. Paling nanti saya hanya tinggal goreng ikan asin. Maaf ya teman-teman ya, di belakang itu banyak ayam.
Kegiatan saya hari ini ya seperti tadi, hanya membersihkan lapangan voli, menyuci pakaian, dan juga menampung air. Karena air di rumah sudah habis, saya itu ngidupin air sekali 3 hari atau sekali 4 hari ya teman-teman ya. Saya itu pakai sumur bor sendiri, jadi ngidup airnya pun sesuka hati. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai detik ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum.